Yang saya yakin sebenarnya, saya sangat yakin semua kalian satu kelas ini juga sudah memahami ya, karena di kalkulus 1 tuh udah panjang lebar tuh. Kita bahas mulai dari diferensial sama integral ya. Integral pun banyak sekali integral yang kita diskusikan atau kita bahas di materi itu, dari integral pemangkatan, integral trigonometri, integral eksponensial atau logaritma, dan seterusnya. Dengan berbagai metode juga. Integral substitusi, integral parsial ya, semuanya masih ingat ya? Mana nih suaranya? Masih, Pak. Ya pasti masih ini ya, kan kita sudah memilah ya untuk integral yang di teknik elektro. Ya, ini benar ya, ini teknik elektro ya. Beda karakteristiknya dengan integral, kalkulus ya. Kalkulus yang di teknik elektro ya, beda karakteristik dengan kalkulus yang ada di teknik industri misalnya. Beda dengan kalkulus yang ada di teknik sipil gitu ya. Semua disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan capaian pembelajaran masing-masing prodi ya. Dan saya perhatikan yang di elektro ini dipilah kalkulusnya itu yang subtema-subtema yang cukup ringan sebenarnya dalam kesatuan ilmu kalkulus yang begitu banyak ya. Paling ngambilnya mulai dari determinan ya, bilangan kompleks, determinan, dan sampai ke kalkulus tentunya ya. Itu yang nggak terlalu berat sebenarnya. Kalau di sipil tuh kalkulusnya jauh lebih kompleks sekali. Nah, terkait dengan integral ya, semua sudah tahu tentunya bahwasanya integral ini bagian ya, atau inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam tahap ini tentu kalian juga sudah memahami di kalkulus 1. Hanya saja, tentu saja yang kita bahas di kalkulus 1 itu masih dibatasi ya, integralnya adalah integral tak tentu ya. Semua pasti masih ingat, integral tak tentu. Jadi notasi integralnya itu belum ada batasan atas dan batas bawahnya ya. Maka pada pertemuan 10 kali ini kita akan membahas tentang integral tentu, atau dalam berbagai literatur juga disebut integral tertentu ya. Ya sama saja sebenarnya, integral tentu atau integral tertentu. Nah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tak tentu ya, hanya ada beberapa perbedaan sedikit. Nah makanya pada pertemuan ini kita ulas tentang ini saja gitu. Nanti baru minggu depannya kita bahas ya, Senin depan kita bahas integral tentu ini dari segi sifat-sifatnya ya. Sama seperti tak tentu, ada sifat-sifat yang melekat pada perhitungan integral. Nah, baru 2 minggu lagi di pertemuan 12 ya. 11 atau 12 atau 13 ya. Itu kita bahas tentang implementasinya, seperti apa penerapannya dalam kasus-kasus matematika. Oke, sekarang kita kembali ke makna integral ya. Di pertemuan kemarin juga udah ada shock terapi ya, untuk kembali refresh ya. Ada tugas juga saya berikan ya. Secara singkat kemarin kita diskusikan sedikit tentang flashback lah paling tidak tentang integralnya. Nah ini kan rumus dari integral ya, bukan rumus dasar sebenarnya, ini kalimat persamaan matematikanya lah ya. Integral dari fungsi x terhadap x ya, integral fungsi x dx ya menjadi fx, jadi fungsi dengan huruf besar ya, ini plus c atau konstanta. Semua sudah di luar kepala. Ini penotasiannya saja dengan notasi tertentu. Nah, ya kita ulas sedikit ya. Jadi fx itu integrannya atau fungsi yang kita integralkan, fx dengan f huruf kecil ini. Ya. Kemudian setelah kita mengoperasikan integran ini dengan rumus integral, baru kita jadi f besar ini ya, x ini. Ya, inilah fungsi integral dari f huruf kecilnya. Ya. Dengan f aksen x itu sama dengan f kecil x. Ya, kalau kita artinya sebenarnya kalau kita turunkan ya dengan turunan, dia akan kembali ke fungsi integrannya. Nah, itu bahasa sederhana saja sih. Ini yang refresh. Kemudian konstanta itu ya, c itu ada konstanta ya. Dan ini sebenarnya baik integral tentu maupun tak tentu itu yang membedakan itu adanya konstantanya nanti.
kalau tak tentu itu harus ditambahin konstanta mutlak, karena penjelasannya panjang ya, tapi karena dia tidak tentunya itu, jadi harus ada yang menetralisir persamaan matematika inilah, kalau bahasa bahasa engineering kita ya. Tapi kalau sudah tak tentu, tertentu, sorry, yang akan kita diskusikan pada pagi ini, sudah dibatasi, jadi tidak perlu lagi menggunakan konstanta. Nah, dx sudah paham semua ya, variabel pengintegralan ya, karena variabelnya x ya, jadi terhadap x. Kalau fungsi y tentu saja dy, fungsi t misalnya ya dt dan seterusnya. Itu semua sudah paham. Dan nanti kita harus pahami juga hubungan antara integral dan diferensial ya, integral dan turunan ini. Jadi bagaimana kita memainkan dx per dy, dt per dy dan seterusnya ya. Terutama nanti ketika ada rumus-rumus yang menggunakan substitusi atau yang membutuhkan turunan dalam penyelesaiannya. Baik, kita akan membahas tentang rumus dasar integral. Ya. Nah, ini juga yang kita pakai biasanya tanpa perlu kita utak-atik, inilah yang kita pakai untuk integral tak tentu. Yang sebenarnya di kalkulus 1 sudah kita kupas tuntas ya. Integral A dx ya, sama dengan AX plus C. A inilah bilangan real berapapun ya. Ya, 1, 2, 3 seterusnya ya. Integral A dx sama dengan AX plus C. Nah, sebenarnya dari mana dapat ini? Ada lagi rumus dasar integral yang memang sebenarnya rumus dasar atas ini pun dari bawah ini ya. Bahwasanya ini sebenarnya yang kita gunakan sebagai patokan dimanapun kita mengoperasikan integran ya, atau mengintegralkan integran, kita akan pakai rumus ini gitu. Ya. Yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x ya, x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus t. Nah, ini kita sudah bahas di minggu lalu ya. Dengan syarat n tidak dengan min 1 tentunya ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik ya, yang di atas ini pun menggunakan rumus ini, penyederhanaan dari rumus bawahnya. Ya. Jadi x-nya mana Pak? Misalnya pertanyaannya x-nya mana nih? Integral A ini tidak ada x-nya. Misalnya x-nya pangkat 0 berarti kan. Jadi tidak muncul. Maka yang muncul adalah bilangan real yang menjadi variabelnya. Nah, tapi ini kita tidak perlu diskusikan lagi, karena di pertemuan kemarin kita sudah merefresh dan memflashback tentang rumus dasar ini ya. Sampai di sini cukup mengerti ya? Flashback sedikitnya ya? Atau ada yang masih mau ditanyakan tentang rumus dasar integralnya? Belum ada pertanyaan ya? Maka kita langsung saja. Nah, inilah yang kita langsung gunakan sebagai rumus integral tak tentu. Ya, rumus dasar ini. Tanpa perlu kita utak-atik lagi, tanpa perlu kita ada varian-varian dan seterusnya. Oke, kalau memang demikian, integral tak tentu yang tadi sudah kita gunakan rumus dasarnya, maka apa itu integral tertentu? Integral tertentu atau integral tentu ya. Nah, kalau secara definisi ini, kalian bisa baca sendiri ya. Integral tertentu merupakan fungsi yang mengetahui sebenarnya ya, hasil perubahan nilai atau titik di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, ini kita masih sulit membayangkan kalau berupa kalimat ya. Tapi paling tidak, kita sudah membatasi sebuah pengoperasian integral itu dengan adanya A dan B sebagai dua buah titik batas. Ya. Nanti ada penjelasan yang lebih lanjut ya. Jadi ini, integral ini kebalikan dari tak tentu ya, yang tidak ada batasnya sama sekali. Jadi sebuah pengoperasian integral itu benar-benar terbuka, tanpa ada batas, tanpa ada sekat, tanpa ada limitnya. Nah, kebalikannya, tak tentu sudah ada di tertentu. Nah, ini rumusnya ya. Kalian perhatikan ya. Rumusnya hampir sama, hampir mirip sekali, sama dengan persamaan yang paling awal tadi saya sampaikan di slide kedua tadi ya. Tapi apa bedanya? Bedanya hanya ini. Adanya B dan A ya. B ini batas atasnya dan A ini adalah batas bawahnya.
Sama ya, kayak tadi, coba kita perhatikan yang ini. Oh, sebentar. Nah, ini, kalau kita lihat tadi, kalau di rumus yang awal tadi saya sampaikan kan, hanya saja nggak ada ini ya, nggak ada batasnya. Jadi, F kecil diintegralkan ya jadi F besar X. Cuma saja ditambahin C ya, tambah C konstanta. Nah, itu yang tak tentu. Kalau tentu bedanya adalah, nah ini. Oke, jadi kita menambahkan adalah batas atas dan batas bawahnya. Tapi tidak perlu konstantanya karena sudah tertentu ya. Nah, yang membedakan adalah fungsi penyelesaiannya nanti tidak berupa persamaan fungsi, tapi berupa angka langsung. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Jadi nanti seperti ini ya rumus dasarnya ya. Integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fungsi X terhadap X ya, atau dx, sama dengan, nah langsung saja di sini, fungsi B, nah, atau fungsi batas atasnya dikurangi fungsi batas bawah. Ya, jadi untuk lebih mudahnya ya, kita langsung saja mungkin. Oh, tapi sebelumnya, ketika nanti kita menemukan kasus-kasus dengan integral tertentu, pasti ada mutlak ya. Kita harus paham bahwa integral tertentu ini memiliki batas atas dan batas bawah. Ini yang tadi saya jelaskan. Batas atasnya adalah di B, ya, dan batas bawahnya adalah A. Terserah, tergantung ya, nggak mesti B dan A notasi yang digunakan. Bisa saja misalnya T dan misalnya K atau apapun. Tapi kan kita pakai notasi yang umum ya. Oke. Nah, yang kedua yang perlu dipahami bahwasanya integral tentu ini banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas-batas tertentu atau menghitung volume benda yang diputar. Nah, sebenarnya inilah mengapa kita membatasi dengan tertentu karena dalam kasus matematika terutama di engineering itu kadang-kadang kita harus menentukan luas sebuah kurva. Seperti ini contohnya. Tapi kita tidak akan bahas pada pertemuan ini ya, detail tentang ini nanti di dua pertemuan lagi ya, kita akan mengoperasikan nanti tugas-tugas kalian akan menghitung nih, berapa nih, arsiran ini berapa, ini juga berapa luasnya misalnya. Dengan apa? Ya tentu saja dengan rumus integral tentu. Ya. Ini fungsi dari tadi batas atas dan batas bawah ya. Nih, bagaimana kita membatasi. Kalau ini kan sebuah fungsi ya, kurva itu pasti sebuah fungsi ya. Ya, semua pasti paham ini juga. Ini fungsinya ada dua nih. Fungsinya ada dua, F dan G ya. Nah, ini juga fungsinya satu nih. Tapi batas atas bawahnya sudah ada ya. Kemudian batas bawahnya, batas kurvanya satunya lagi adalah sumbu X. Nah, ini sebuah luasnya akan kita bisa tentukan dengan rumus itu. Tapi kita tidak bahas dulu. Nah, ini contoh lainnya nih. Kalau tadi itu fungsi itu fungsi Y ya. Jadi dia bukan sejajar ya. Sama arahnya dengan sumbu X ya. Nah, ini sebaliknya nih. Fungsinya X ya, jadi mengikuti sumbu Y dalam diagram Cartesius. Ya. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham, Pak. Ya, karena kita belum menerapkan ya, baru definisi dan baru penjelasan aja ya. Tentu saja nggak terlalu kita bisa ini ya, kita bisa diskusikan. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan sebuah fungsi yang kita integralkan dengan integral tentu. Oke, ini dia rumus dasarnya ya. Ini perhatikan dan ini harus direkam baik-baik ya. Jadi ini rumus ini. Oke. Jadi integral membacanya ya. Integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fungsi F
aksen terhadap fungsi f ya, fungsi x dx sama dengan, nah gitu. Jadi kita menentukan bahwa ini ya, ini x yang menjadi titik x yang menjadi batas atas itu adalah nilainya b ya, titik x yang menjadi batas bawah nilainya a. Itu membacanya. Jadi nantinya jadinya seperti ini di soal. Nanti ini adalah batas atas ya, dan ini titik batas bawah. Nah, ketika sudah menemukan ini, tinggal kita operasikan saja integran ini dengan cara biasa. Cuma bedanya ketika kita jadikan ini fungsi, ya kita sudah hilang integral ini ya, batas ini karena kita sudah kerjakan. Nanti kita tambahkan b dan a di sini. Nah, baru selanjutnya dengan rumus itu kita masukkan nilai b ini ke dalam x, ke dalam fungsinya. Ya, kan ini pasti bilangan real ya, bisa min 1, min 2, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini sama, A juga. Kita masukkan saja, kita substitusikan langsung ke x, ke fungsi x, sorry. Berapapun nanti fungsi x ini. Nah, ini kan fungsi ini bisa x kuadrat ya, bisa x pangkat 3 min 2x ya. Semua ini fungsi x pangkat 7 plus x pangkat 2 min 4. Ini semua fungsi ya, fungsi x. Nah, nilai b nanti kita masukkan ke menggantikan x ini yang ada di fungsi ini. Ini kan contoh-contoh saja ya. Demikian pula nilai a kita masukkan juga. Nanti fungsinya kita masukkan dikurangin fungsi batas bawahnya. Ya, makanya nanti hasil akhirnya itu udah tidak ada lagi variabel x. Nggak ada lagi, sudah berupa fungsi pasti. Nanti hasilnya adalah sama dengan angka pasti ya. Misalnya hasilnya 12 kah atau berapa ya, terserah, atau akar 7 dan seterusnya ya. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Ada yang mau tanyakan? Ya, nggak apa-apa ya kalau misalnya ada sesuatu yang masih bingung, langsung saja kita diskusikan, saya ditanyakan, Pak. Di Misi, Pak. juga nggak apa-apa. Itu X-nya jadi Ya. harus dijabarkan, Pak ya? Berapa? X-nya itu harus dijabarkan berarti, Pak? Iya, fungsi X maksudnya ya. Fungsi X ini tentu saja dijabarkan. Ya, dijabarkan baru nilai X-nya digantikan dengan nilai batas atas dan batas bawahnya. Ya. Makanya nanti fungsi ini menjadi fungsi B. Kenapa menjadi fungsi B? Ketika nilai X-nya sudah diganti dengan nilai B. Maka jadinya fungsi B. Ya. Dan ini misalnya, kenapa jadi fungsi A? Karena nilai fungsi X ini digantikan dengan nilai A. X-nya digantikan dengan A. Ya. Misalnya ya, contoh saja deh nih. Fungsinya kita pakai itu sederhana saja X kuadrat ya. X kuadrat ya. Oh, malah. Sorry, pencetnya. Integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0 ya. X kuadrat. Nah, sama dengan, ini pertanyaannya, sudah langsung saja berapa? Kita integralkan, ini kan fungsinya X2 plus 1 per 2 plus 1 ya, seperti rumus integral biasa ya. Nah, di sinilah bedanya, kita tambahkan batas atas dan batas bawahnya. 2 dan 0. Ya, berarti X pangkat 3 per 3, 2, dan baru kita masukkan nilai 2, ya, nilai 2 kita masukkan ke fungsi ini. Berarti 2, ya, X-nya kita ganti 2 kan, 2 pangkat 3 per 3, dikurangin 0 pangkat 3, ya, per 3. Ya, karena apa? X-nya ini kita gantikan dengan batas atas dan batas bawah. Ya sudah, berarti 8 per 3 min 0, atau 8 per 3. Jadi itu ya, bahasanya bukan kita mendeskripsikan X, tapi kita mensubstitusikan nilai X ini dengan batas atas dan batas bawahnya. Untuk lebih gampangnya kita lihat di contoh saja.
Kayak ini baru penjelasan rumus ya. Nah, ini contoh ya, kita diminta mencari hasil dari sebuah integral tentu dengan soal seperti ini. Integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 6x kuadrat dx ya sama dengan, oke, ini perhatikan ya, semua perhatikan. Saya bikin sebuah uraian di sini sedikit. Apabila dia tak tentu ya integralnya, seperti yang di kalkulus sebelumnya ya, kalkulus 1 ya, kan langsung saja kita kerjakan. Berarti sama dengan 6x pangkat 2 per 1 ya. 6x, saya ulangi ya, pangkat 2 plus 1 per 2 per 1 plus C. Ya, ingat ya semuanya? Berarti sama dengan 6x pangkat 3 per 3 plus C. Sama dengan 2x pangkat 3 plus C. Nah, ini hasilnya. Ketika kita mengerjakan ini, mengerjakan ini dengan cara integral tak tentu. Oke, sekarang kita mengerjakan ini dengan integral tentu yang sudah ada batasannya, maka saya ulangi soalnya ya, integral dengan batas atas 2, hapus, ulangin, integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 6x pangkat 2 dx sama dengan, sudah, langsung saja kerjakan seperti biasa tadi, ya, seperti rumus saya tadi saya tulis di atas ini ya, 6 ya, x pangkat 2 plus 1, ya, n plus 1 kan pastinya, per 2 plus 1, ya. Cuma bedanya, di sini kita batasi 2 dan 1. Ya, dari apa? Dari mana? Dari batas atas dan batas bawah di soal. Nah, sama dengan 6x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2, 1. Berapa hasilnya? 2x pangkat 3, ya, 2 dengan batas atas 2 dan 1. Nah, inilah langsung ya. Ketika sudah seperti ini, tahapannya tinggal kita masukkan. Dua, batas atasnya berapa? 2 ya. Oke. 2 pangkat 3. Oke. Dikurang. Ingat, dikurang batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawah x-nya 1. Oke, 2 kali 3 sama dengan 2 kali 8, 2 kali 1 sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jadi inilah hasil dari bisa dipahami? Waduh. Untuk hasil yang tadi yang terakhir itu tempat saya Pak, delay Pak. Nah ini Pak. Dari yang 2x3 terus 2 per 1 itu Pak. Yang bawahnya 6x pangkat 3 per 3 itu Pak. Oke. Ya. Ya. Jadi kan ini sudah sampai di tahap ini ya, kurang lebih hampir sama dengan integral tentu ya, dengan rumusnya n per 1 dan per n per 1-nya. Tapi kita masih harus masukkan nilai batas atas dan nilai bawahnya gitu. Makanya ada selalu kita tulis di bagian kanan ini 2 dan 1-nya ya. Batas atas dan batas 1. Oke, sampai di sini. Nah, kita masukkan nilai batas atasnya dulu. Ya. Maka kita masukkan ke x. 2 dikali x pangkat 3 ini ya. 2x pangkat 3 ini kan fungsi inilah kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya berapa? 2 ya. Betul? Betul, Pak. Ya.
Maka kita masukkan saja 2 dikali 2, ya, dengan X dengan batas atas ya. 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, dikurangi. Nah, sekarang baru kita beralih ke batas bawah. Batas bawahnya 1 ya, betul ya, sesuai soal. Ya. Nah, masukkan saja 2 dikali 1 pangkat 3. Ya. Nah, sudah. Ini sudah. Kita kerjakan saja. 2 kali 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 dikali 1 pangkat 3 berapa? 1. Ya, berarti 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Nah, inilah nilainya. Makanya ini bedanya. Kalau sudah integral tentu tuh hasil integralnya itu bukan fungsi lagi, nggak ada variabel X lagi ya, yang dengan konstantanya itu nggak ada. Pasti sebuah bilangan. Ya. Sampai di sini paham? Mbak. Oke. Ini sebenarnya. Nah, ini tanpa orang tadi saya tulis saya, tapi dalam presentasi ini gampang yang dilihatnya ini seperti ini. Mungkin kalau tulisan saya tadi kurang terlalu jelas ya. Jadi integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 6x kuadrat dx ya sudah. Kalau ini langsung saya ya dia kerjakan ya. Ini langsung mengoperasikannya. Langsung batas atas dan batas bawahnya dimasukkan ke x. Sama saja kan? Hasilnya 14. Ya. Itu contoh pertama. Sekarang kita coba sama-sama. Atau ada yang bisa mengerjakan saya kalau bisa ya, ada yang bisa mengerjakan ini contoh kedua. Langsung angkat tangan saja atau langsung unmute. Ada yang bisa menerima tantangan untuk mengerjakan ini? Atau kita kerjakan sama-sama? Masa nggak ada berani? Saya pandu sebenarnya nih. Oke, langsung aja deh, biar kita ini ya. Ya, ada soal bahwasanya kita diminta menentukan nilai integral tentu dari persamaan ini, ya, persamaan integral ini, oke? Sama-sama. Integral dengan batas atas dan bawah min 2. X kuadrat min 2x plus 1 dx sama dengan, oke, maka kita kerjakan dulu fungsi ini ya, fungsi ini dengan rumus integral biasa. Berarti 3x pangkat 3 per 3, ya betul ya, min 2x pangkat 2 per 2, oke, plus. Nah, kalau satu gimana? Satu itu kan berarti 1x pangkat 0 ya. Berarti x, atau tulisannya satunya nggak apa, 1x. Ya, pangkat 1 per 1 gitu, supaya tidak rancu ya. Dengan batas atas dan batas bawah adalah 2 dan min 2. Ya sudah, lanjut. Berarti ini adalah x pangkat 3 min x pangkat 2 plus x ya, dengan batas atas 2 dan min 2. Sudah sampai sini gampang sekali, tinggal kita masukkan batas atas dan batas 2 ini, batas atas dan batas bawahnya ini ke persamaan ini. Ya. Mudahnya pakai kurung aja ya, biar kita bisa bedakan ya. X diganti dengan 2 pertama. Oke, berarti 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 plus 2 dikurangin min 2 pangkat 3 ya, terus min 2 pangkat 2 plus min 2. Oke, sama dengan 8 min 4 plus 2 ya. Kita ketemukan semua minnya ya. Jadi ini plus saja. Plus 8
berarti min 4 plus 2. Benar demikian? Nanti kita cocokkan ya. Berarti berapa nih? 4 plus 2, 6 ya. 6 plus 14 min 10, 8. Benar nggak? Ada yang ikut mengerjakan? Oh, ini min 8 harusnya ya. 20. 20 betul. 20. Harusnya 20 nih. Dengan 20 ya. Nah, kalau tulisan saya terlalu rumit, saya sudah tampilkan di slide ini juga sebenarnya. Nah, ya. Jadi tadi persis, cuma ini langsung saja ya, nggak pakai n plus 1 dan seterusnya. Jadi 6 min 14 ya, karena ini diselesaikan sendiri-sendiri. Fungsi atasnya dan fungsi bawahnya diselesaikan 6 min 14 sama dengan 20. Ya, berarti intinya sederhananya ini adalah kan tadi kita fungsi integral difungsikan x ya. Kalau dia pakai balas atas a dan b, kan berarti fungsi x yang atas ya, fungsi a dikurangi fungsi b ya. Nah ini dia fungsi a-nya tadi. Ketika diganti semua dengan a, atau di sini nilainya 2, dan ini adalah fungsi b. Ya, ini adalah fungsi a, dan ini adalah fungsi b. Ya, jadi fungsi a harus dikurangi fungsi b. Fungsi a-nya itu berapa? Setelah dimasukkan nilai a-nya yaitu 2 jadi 6. Ya. Fungsi b-nya adalah min 14. Ya, berarti 6 min 14 sama dengan 20. Ya, sederhana sekali ya. Wah. Sorry, tertutup. Nah, oke. Sampai di sini paham ya? Kita sudah ada mencoba dua latihan, bukan latihan, mencoba 2 soal contoh ya. Ada nggak yang masih belum paham? Atau masih bingung? Langsung saja tanyakan. Oke, sederhana sekali sebenarnya. Hampir nggak jauh beda dengan integral tak tentu, cuma kita ada batasnya saja. Sekarang ayo kita latihan sama-sama ya, tapi kali ini nggak saya ngerjakan. Saya berikan waktu lah, coba ya, 5 menit mengerjakan ini, latihan soal 1 ini. Nanti yang paling cepat silakan langsung unmute, bilang jawabannya berapa. Ya, 5 menit. Sampai jam 8 lebih 55. Silakan.
Sebenarnya tidak perlu sampai 5 menit sih. Soal sederhana seperti ini. Baik, sudah ada yang berhasil menyelesaikan? Ada nggak? Ya, nggak ada yang ngerjain ini. Kalau memang tidak ada yang... Kita lihat, batas atasnya 12 dan batas bawah 3. Oke. Integral dan batas 12 dan batas bawah 3, 6 akar X dx sama dengan, oke, kita sederhanakan dulu nih, ya. Akar X itu sama dengan berapa? Oke, itu dulu supaya mudah menyelesaikannya. Sama dengan 6 berapa? Setengah, Pak. 6x 1/2. Akar X itu 6x, berapa? 6x akar 1/2. Setengah ya. X pangkat setengah dx. Nah, sekarang ini kan langsung aja. Gampang sekali. Ya, X pangkat 1/2. Ya, kalau sudah sampai di tahap ini, gampang sekali ya. Berarti kita lanjutkan. X pangkat 3/2 ya. Iya, ditambah 1 per Itu 1. Pangkat 1/2 ditambah 1 pertama 1. Ya, 3/2 jangan. Nah, ini kan atasnya ada 12 dan 3 ya. Betul? Coret-coret semua. Berarti sama dengan 4x pangkat setengah ya, benar nggak sih? X pangkat setengah ya, dengan 12/3, 12 batas atasnya dan 3 batas bawahnya, sama dengan, berarti ini kita masukkan saja 12, berarti 4 kali 12 ya, akar X sama ya, kembali lagi ke akar X min 4 kali 3 akar X sama dengan berapa? 48 akar 12 min 12 akar 3. Betul ya? Ini hasilnya. Sekarang soal, ya sebenarnya nggak apa ya, dengan hasil akhir berupa akar ini juga bisa. Yang penting sudah hilang variabel X-nya semua.
Ya, nggak lagi kita menggunakan masih ada variabel X di hasil rupa pengakaran. Nah, contoh kedua, latihan kedua, coba semuanya juga lumayan lah tingkatnya. Ada yang sudah berhasil mengerjakan? Intinya kita menggunakan fungsi ini, fungsi akar 4x plus 1 ini. Ya, coba kita sama-sama ya. Ini nggak ada kunci jawabannya juga nih. Kita kerjakan sama-sama coba. Integral dengan batas atas 6 dan batas bawah 0, berarti ini 4x plus 1 ya, dipangkatkan setengah. Betul ya? Nah, maka kita mulai menggunakan rumus integral biasa dengan menambahkan nilai pangkatnya dengan tambah 1 kan? Berarti 4x plus 1 ya, pangkatnya jadi setengah tambah 1 berapa? Ya, per 2. Jangan lupa ya, 6 nolnya.
kita keluarkan berarti 2/3 kali 4x plus 1 pangkat 3/2. Oke. Dengan batas atas 6 dan 0. Ya, betul ya? Sudah, tinggal dimasukkan saja X-nya nih. Masing-masing. 2/3 tambah dikali 24 plus 1 berarti berapa? 25. Ya, maka 3/2 min. Oke. 2/3 kali 4 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Ya, berarti sudah. Ini penyebutnya sama. Tinggal kita kalikan. 25 pangkat 3/2 berarti berapa? Ini kan sama dengan akar 1,5. Ya. Jadi 2/3 kali 125. Kurangin 2/3 kali 1. Sama dengan 2/3 2 1. Oke. Seperti itu ya. Atau masih bisa diselesaikan lagi, jadi 248/3. Ya, jadi sudah sampai di sini. Ya, sampai di bagian ini memang harus kita masuk ke atas dan batas bawah yang dimasuk ke sini. Demikian pula yang 0. Dan selanjutnya latihan soal yang terakhir nih, yang ketiga. Ini silakan nih kerjakan waktu ya 3 menit juga ya. Tapi kan tadi tidak ada yang unjuk tangan ya, mau mengerjakan ya. Mudah-mudahan yang ini cukup mudah bisa dikerjakan ya. Perwakilan dari kelas ada satulah yang bisa, hasilnya saja bisa sama-sama.
Ada yang bisa mengerjakan? Oh, masalah di sesi ini. Apa perlu ditunjuk nih? Mengerjakan. Ya sudah, langsung saja ya. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Oke. Integral dengan batas atas 2 dan batas bawah min 1. Nah, ini kita langsung saja ya. Selesaikan dengan pekuadratan ini dengan rumus pemangkatan ya. Berarti berapa? 4 pangkat X pangkat 4 min 12 X pangkat 2 plus 9 dx. Ya. Nah, ini kita selesaikan saja. Berarti 4 5/4 dikurangi berapa ya dia? 4 pangkat, berarti X per 3, 12 kali X per 3 per 3/2 tambah 9X per 1 2 min 1 sama dengan yang 4/5 X per 5 min 4X pangkat 3 plus 9X. Gambar bawah, gambar atas yang sudah kita tentukan. Dengan masukkan langsung nilai 2 dan nilai min 1 ya. Jadi 4/5 2 pangkat 5 plus 4 kali 2 pangkat 3 plus 9 kali 2 dikurangin 4/5 kali min 1 dikurangin 4 dikurangin 9 sama dengan 25 kali 3/5 min 14 min 5/4 per 5 dengan 17 kali 2/5. Ini kok menghilang. Halo. Tadi jaringan ya. Tadi semua sudah sampai sini ya. Saya nggak tahu tadi letak putusnya di mana. Tadi masih on saya sampai sini ya.
atau sampai Iya, Pak. udah ya? Oke lah. Tadi sempat terputus saya bertanya tapi tidak ada yang menjawab tadi tuh. Oke. Gini nih, sekarang jeda dulu ya. Kita soal latihan saja. Nah, kali ini kita tidak mengerjakan sama-sama. Kali ini kalian mengerjakan ya. Ini soalnya ya, dicatat, di screenshot silakan. Ya. Cuma 2 soal dan dikumpulkan nanti siang lah. Jam 12. Oke, hanya 2 soal. Ya, hanya 2 soal, sederhana sekali, dikumpulkan jam 12. Nanti linknya saya kasih. Seperti biasa ya, tulis di kertas, di foto, kumpulkan berupa PDF, runut jawabannya ya. Oke, sudah dicatat ya. Nah, ini ya, saya sudah share link ya. Kelihatan muncul nggak di chat Zoom ini? Belum. Pak, belum Pak. Belum. Sudah Pak, sudah ada Pak. Ya, saya buka hanya 5 menit ya, sampai jam 9 lebih 18. Isilah absen, ini absen untuk konfirmasi kehadiran yang benar-benar hadir di Zoom.
Oke. Jadi dua soal ini silakan dikumpulkan nanti di link ini. Ya. Saya share linknya juga. Ya, jadi kalian kerjakan saja di selembar kertas. Ya, di selembar kertas. Boleh satu lembar atau dua lembar, yang penting nanti di PDF-kan, dikumpulkan siang ini jam 12. Ya, nanti linknya ditutup jam 12 dengan link seperti ini, kalkulus 2_12 April 2021 ya. Oke, link sudah saya daftar hadir ini saya hapus ya. Saya tutup ya. Oke, ada 34 peserta yang mengisi daftar hadir. Baik, ini sudah selesai dicatat? Sudah, Pak. Ya, ingat jangan sekali kerjakan, kan kita masih punya waktu sebenarnya sekitar berapa 40 menitan ya. Anggap saja waktu ini kalian kerjakan secara mandiri, saya akan meninggalkan kelas. Dan jangan lupa ini paling telat jam 12. Jadi kalau mau jam 10 sudah selesai, sudah belajar. Saya rasa cepat kok ini. Tapi saya mempertimbangkan nanti ada jaringan atau apa, sehingga saya buka link pengumpulan sampai pukul 12.00 ya. Silakan dikumpulkan di sini. Sebentar, link ini underscore ya, ini ya. Sebentar. Biar nggak salah, ini nggak usah pakai garis. Nah, ya, di underscore ya. Ya, saya tunggu jam 12. Jadi silakan setelah kelas ini saya tutup, silakan dikerjakan. Sebentar saja ini cuma 2 soal, dikumpulkan di link ini. Kemudian, nah ini kisi-kisi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat integral tentu. Ya, salah satunya nih, sifat nomor 1 ini sebenarnya kita sudah kerjakan secara tidak langsung ya, ketika mau mengenali integral tentu seperti apa nih, tadi sudah kita gunakan sebenarnya nih, secara tidak langsung ya, tidak sadar kita sudah menerapkan fungsi tentang penjumlahan atau pengurangan dua fungsi ya. Kan tadi ada x kuadrat plus x misalnya seperti itu, dia penyelesaiannya seperti ini. Tapi nanti ada sifat-sifat lainnya, sifat-sifat pencerminan dan seterusnya itu banyak sekali, kita akan bahas di minggu depan ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini masih ada pertanyaan? Sebelum nanti saya akan tutup segera. Masih ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Ya, oke. Manfaatkan waktu yang tersisa ya. Silakan dikerjakan soal tadi, dikumpulkan paling telat jam 12 siang di link yang sudah saya tentukan tadi ya. Ingat PDF ya. Dan harus jelas tuh. Jangan pakai pensil ya, kalau bisa pakai pena ya. Supaya saya bisa membaca tulisan kalian. Baik untuk semuanya. Untuk pertemuan ke-10 kali ini saya sudahi saja, dan kita sudah bahas tentang perkenalan tentang integral tentu ya, yang sebenarnya masih ada 2 pertemuan lagi yang akan kita bahas tentang integral tentu ini. Mulai dari implementasinya sampai besok di 2 pertemuan lagi kita akan bahas menghitung luas ya, luas daerah di sebuah diagram kartesius dengan integral tentu ya. Luas wilayah ya, luas wilayah yang dibatasi oleh 2 batas, dan termasuk supaya menghitung volume putar, volume benar diputar ya. Ini sebenarnya pengkhususan dari materi kalkulus 1 tentang irisan kerucut. Ya. Mudah-mudahan masih ingat juga materi tersebut ya, irisan kerucut ya, hiperbola, lingkaran, elips, ya, parabola dan seterusnya. Baik, kalau begitu demikian kita akan ketemu lagi di pertemuan 11 di Senin depan. Ya, selamat mengerjakan tugas dan mempelajari lagi. Dan saya harap untuk tepat waktu atau on time di pertemuan minggu depan pada hari Senin itu ya, yang seperti pagi tadi.
Itu saja mungkin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.